Baik Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal yang sudah kita agendakan, di jam 19.30 kita akan mulai Zoom kita. Hari ini kita akan membahas soal-soal UP ataupun pretest bahasa Inggris untuk bidang profesional, kepribadian dan pedagogi. Mungkin seperti yang sudah kita lalui Bapak Ibu di Zoom pertama, 2 dan 3, kita sudah membahas materi sesuai kisi-kisi, kemudian cara mengenal soal dan trik menjawab soal-soalnya. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham bagaimana cara menjawab soal-soal UP dan pretest bahasa Inggris ini. Untuk malam ini kita akan coba membahas soal-soal yang sering muncul, yang menurut saya ini soal-soal yang sudah dirangkum dari tahun terbaru, dan mudah-mudahan ini nanti kalaupun nanti keluar Bapak Ibu bisa memahaminya dengan baik. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan yang sudah saya share di grup, soal yang akan kita bahas ini soal kalau nggak salah ini soal retake care ya untuk angkatan 4 di tahun 2022. Izin saya untuk share screen dulu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, bisa dilihat soal yang sudah saya share Ibu, Bapak Ibu? Bisa, Miss. Bisa, Miss. Bisa ya. Ini soal-soal yang sesuai dengan yang kita rencanakan Bapak Ibu. Kita sudah melihat banyak soal yang beredar, itu dibahas oleh berbagai macam kelompok. Kadang ada yang tidak tepat jawabannya, makanya untuk soal yang sudah saya share di grup kemarin itu bukan berarti soal-soal yang sudah jawaban pasti Bapak Ibu. Itu soal-soal yang dicek oleh teman-teman mulai dari tahun 2021 sampai tahun 2022. Yang belum seluruhnya soal itu saya baca Bapak Ibu, makanya kalau untuk Zoom 3 Zoom belakang ini kemudian nanti di diskusi kelompok atau diskusi grup kita akan membahas soal-soal yang menurut saya yang nanti akan saya pilih dari sekian banyaknya soal yang khas yang betul sesuai dengan diskusi. Nah, jadi Bapak Ibu, saya tertarik soal ini karena kalau saya lihat ini soal cukup banyak yang keluar Bapak Ibu di soal-soal itu maupun pretest. Jadi silakan kita baca dulu ya Bapak Ibu ya dari soal nomor 1 sampai 2. Ini soal ini terlengkap ya Bapak ya dari soal nomor 1 sampai soal 130. Oke, kita baca dulu Bapak Ibu di soal nomor 1. Ini sudah ditandai jawabannya ya Bapak Ibu ya, agar tidak menyebabkan nanti ada beberapa soal yang salah, jadi kita bisa betul apakah soal ini sudah sesuai kunci jawabannya. Nah, di sini Bapak Ibu di soal nomor 1 ini kemarin sudah kita bahas ya. Jawabannya ada di mana Bapak Ibu kira-kira? Yes, it's Miss. Yang mana jawabannya? Miss, suaranya putus-putus, Miss. Apa ya, suaranya kurang jelas ya Bu ya. Baik Ibu, ini kalau sudah ini soal ini sudah pernah kita bahas. Kira-kira kemarin jawaban kita di mana Bapak Ibu? Yang amin. A ya. Oke, ini jawabannya A Bapak Ibu. Iya. Nah, jadi ini mohon maaf soal ini. Silakan Bapak Ibu buat aja dulu di kertas oret-oretnya.
Nanti akan saya coba edit ya Bapak Ibu ya. Kemudian besoknya saya akan Suaranya nggak jelas, Miss. akan saya share di WA group ya Bapak Ibu ya. Miss ini Zoom keempat ya, Miss ya? Putus, Miss. Ya betul Bu. Sebenarnya ini udah kelima ya Bu ya. Cuma kemarin kita di soal kemarin terakhir soal apa ya, profesional kita tidak bisa satu kali Zoom, kita bersambung jadi 2 kali Zoom. Jadi ini yang kelima. Cuma kalau jadi pembahasan masuk yang keempat. Kemudian nanti ada sekitar 2 Zoom lagi ya untuk pembahasan soal-soal ini. Bapak Ibu mohon maaf ya, ini soal ini silakan dibuat jawabannya dulu di kertas ya. Karena ini saya lagi presentasi, nggak bisa langsung saya di sini. Jadi nanti saya setelah presentasi saya akan coba edit dan akan saya share ke WA. Bisa ya Bapak Ibu ya? Halo. Ya. Saya Bu ya, ini soal nomor 1 ini sesuai dengan kisi-kisi. Ini ada kisi question tag ya Bapak Ibu ya, jawabannya adalah yang A. Nah jadi di sini Iya, Bu. jawaban E ini salah. Jadi nomor 1 yang A ya, Miss? Ya, jawabannya yang A Bu, ini question tag ya. Karena kemarin ini kan kita ragunya kalau biasanya kan kalau soal question tag ini harusnya satu kalimat nyambung ya Bu ya. Misalnya it's nice to be a good teacher, does isn't it gitu ya. Nah karena di sini ada seperti dialog ya, ada respon gitu ya Bu ya. Question respon, jadi cuma Suaranya putus. Jaka tak gua bentar. Saya lanjutkan Bapak Ibu, ini jawabannya di nomor 1 ini jawabannya di A. Alasannya adalah ini merupakan kisi-kisinya di question tag. Ya, jawabannya adalah yang A bukan yang E. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Nah, ini Bapak Ibu soal sinonim ya. Sinonim ini sangat sering keluar yang etem ini Bapak Ibu. Jawabannya saya kira yang mana sudah Bapak Ibu cari yang tadi ya. Jawaban yang tepat apakah betul di ND4 ini kira-kira Bapak Ibu atau gimana? Sudah ya? Betul, Miss. Betul, Ya, Miss. etem ini ND4 ya. Kalau bisa ini kalau untuk sinonim ini Pak, Bu ya, kalau saya lihat memang sering itu aja yang keluar. Jadi Bapak Ibu silakan nanti dihafal juga ya. Kalau etem itu ND4 ya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3. Nanti kita cari kenapa ada beberapa soal yang perlu kita bahas nanti kenapa itu jawabannya gitu ya. Kalau untuk ini cukup jelas ya. Yang ketiga Bapak Ibu, ini jawabannya ditandai di feedback. Coba Bapak Ibu lihat kenapa jawabannya di feedback kira-kira. Paham enggak maksudnya kenapa ini feedback jawabannya? The teacher give Miss, various bisa kind of jelaskan satu-satu, Miss, yang A, B, C, D, E-nya. Gini Bu, kita tanya aja dulu soalnya sebentar. Di sini ada the teacher give various kind of activities ya to teach one topic. Artinya guru memberikan berbagai macam jenis aktivitas ya untuk mengadakan satu topik. Nah, kemudian aktivitas itu termasuk ada fisikalnya, sosialnya, kemudian ada kognitif aspek. Nah, ini tujuannya adalah untuk memberikan sorry Bapak Ibu, ini bukan feedback jawabannya, ini salah. Jawaban yang betul adalah relevan ya, relevan itu artinya berhubungan. Ya, Nah, Bu, jadi jawabannya yang relevan. tujuannya guru memberikan berbagai macam aktivitas untuk mengajarkan satu topik itu gunanya untuk mencari memberikan referensi untuk topik yang akan diajarkan. Nah, jadi yang betul jawabannya adalah relevan yang ada hubungannya gitu. Baik itu dari segi fisikalnya, sosial dan kognitif aspek.
Nah, jawabannya yang benar adalah relevan, Bapak Ibu, bukan feedback. Kalau feedback itu artinya memberikan tanggapan, memberikan penguatan atau tanggapan, itu namanya feedback. Kemudian kalau repetition itu pengulangan. Kemudian kalau transfer itu mentransfer ilmu ya, maksudnya mentransfer ilmu, memberikan pengetahuan gitu. Itu maksudnya. Kemudian kalau participation itu ada aktivitas apa namanya? Partisipasi siswa di dalam pembelajaran. Nah, seperti itu. Jadi ada nampak aktivitas-aktivitas yang menggambarkan keaktifan siswa di dalam pembelajaran. Itu namanya nanti participation. Nah, kalau feedback ini salah Bapak Ibu, di 3 ini salah untuk feedback ya. Ini salah tanda ini jawabannya. Jawabannya bukan di feedback tetapi relevan. Relevan itu berhubungan. Nah, jadi Bapak Ibu misalnya sebagai guru mengajarkan topik ini. Jadi untuk mengajarkan topik itu kita memberikan referensi berbagai macam dari berbagai sudut pandang gitu yang relevan dengan topik yang akan kita ajarkan. Baik itu dari segi fisikal, sosial, dan kognitif aspek. Nah, itu alasannya Bapak Ibu. Jadi jawaban yang tepat untuk yang 3 ini adalah relevan ya. Relevan bukan feedback. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Bisa, Miss. Nah, kemudian bentuk yang lain dari relevan ini Bapak Ibu, guru memberikan, misalkan guru mengajarkan satu topik nih. Nah, guru memberikan gambaran-gambaran tentang kehidupan nyatanya gitu. Nah, itu juga merupakan relevan. Ada hubungannya kehidupan nyata dengan pembelajaran topik yang akan diajarkan gitu. Nah, jadi itu maksudnya relevan ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Ini bukannya cooperative learning ya, Miss? Iya, kayaknya cooperative learning karena berbentuk grup ya, Miss. Iya. Miss Rena kemana, Miss Rena? Miss. Keluar Missnya. Missnya kepental ya? Iya, ini. Kayaknya nggak ada sinyal, Miss-nya. Iya, Missnya kepental keluar. Iya, maaf Bapak Ibu. Ini jaringan saya kayaknya bermasalah ini. Saya terpental. Saya ulang lagi ya Bapak Ibu ya. Sebentar Bapak Ibu, ini kayaknya saya nggak bisa presentasi. Dikasih dokumen, tadi dikasih dulu. Iya sama. Tidak lengkap tadi. Tidak lengkap saya itu.
Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya ke soal nomor 4 tadi. Baik Bapak Ibu, kira-kira di mana kata kunci untuk model pembelajaran yang diceritakan di atas ini? Kita lihat dulu after they find the text then analyze the text. Di sini ada kata-kata analyze Bapak Ibu yang merupakan ciri-ciri dari beberapa model pembelajaran yang disebutkan di dalam soal. Itu ada analyze the text ya. The student a group and ask to find an interesting news from the app ya. Jadi siswa digrupkan, dibuat berapa grup dan diminta untuk menemukan interesting news, berita yang menarik dari aplikasi tersebut. Nah, kemudian after the find the text, the student in the group analyze the text. Nah, setelah menemukan teks tersebut, kemudian siswa diminta untuk menganalisis teksnya. The first student is analyzing what is written on the first paragraph. Nah, jadi ada kata-kata analisis Bapak Ibu merupakan ciri-ciri dari model pembelajaran apa kira-kira? Kemarin aku pelantikan deh. Kooperatif, Miss ya. Bukan kooperatif, Miss. Bukan kooperatif Bu. Sebenarnya kalau setiap model itu, setiap model pembelajaran ada pengelompokannya ya Bu ya. Seperti kalau di PBL, mengelompokkan siswa itu ada di sistem siswa dan juga model-model pembelajaran yang lainnya. Nah, cuma di sini yang menjadi kata kunci di soal ini adalah Bapak Ibu ada kata-kata analyzing. Miss, saya nerima suaranya putus-putus, Miss. Yang Jadi nggak ada jelas benar. Ada kata-kata report Bapak Ibu, melaporkan. Nah, kira-kira dari ciri-ciri ini model pembelajaran apa yang cocok yang digunakan oleh siswa dan project based learning. kalau project itu ciri-cirinya yang sudah saya bilang sebelumnya Bapak Ibu ya. Perlu kita ingatkan lagi Bapak Ibu kalau problem based learning itu ciri-cirinya adalah apa Bapak Ibu? Memberikan permasalahan di awal ya. Kemudian kalau di project based learning, Bunda, ketinggalan Zoom ini laju. Dirgen. halo, mohon maaf Ibu, Bapak Ibu yang belum ini tolong di mute dulu ya. Nanti teman-teman lain nggak bisa mendengar Bapak Ibu. Ada YouTube. Nah, saya ulang lagi ya Bapak Ibu ya, kalau untuk problem based learning itu ciri-cirinya adalah memberikan permasalahan di awal. Nah, pasti selalu itu Bu, memberikan permasalahan di awal, itu problem based learning. Nah, kemudian kalau project based learning itu ada memberikan pertanyaan mendasar di awal, kemudian ada period of time-nya. Jadi kan project based learning ini tidak bisa kita lakukan dalam satu kali pertemuan. Jadi ada rentetan waktunya gitu. Karena kalau kita lihat dari sintak-sintak PJBL itu butuh namanya project butuh waktu. Nah, seperti itu. Jadi ada period of time-nya, itu ciri-cirinya. Nah, kemudian kalau discovery learning apa kemarin Bapak Ibu ciri-cirinya? Collecting data. Collecting data. Nah, kalau inquiry apa kemarin Bapak Ibu? Dia hampir mirip ya, cuma kalau inquiry hipotesa ya, hipotesa. Hipotesis, stimulus respon. Kemudian kalau respon, mohon maaf Bapak Ibu, kalau stimulus respon itu bukan di inquiry ya, tetapi di discovery. Ada stimulus respon. Ya, jadi bukan di inquiry. Kalau inquiry itu ada kata-kata hipotesa, kemudian ada menganalisis, menguji hipotesa maksudnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita analisis gitu ya. Kemudian melaporkan gitu. Nah, sesuai dengan soal yang ada di nomor 4 ini, ada kata-kata analyzing-nya, kemudian they report the result of their analysis to the group and summarize ya. Jadi mereka melaporkan hasil dari analisis mereka gitu. Nah, itu merupakan sintak dari inquiry.
Nah, berarti ini betul ya Bapak Ibu ya, di soal nomor 4 ini jawabannya betul di inquiry based learning. Oke, paham Bapak Ibu, bisa dipahami untuk mengenal ciri-ciri dari 5 model pembelajaran ini? Gimana Miss? Pahami. Ulangi lagi sintaksnya Miss untuk inquiry. Kalau untuk inquiry learning, yang pertama, yang ciri-cirinya Ibu ya, ada hipotesis. Nggak bisa ditulis, Miss. Oh, ini apa Bu? Ini PDF ini Bu. Nggak bisa nih di sini. Ya. Jadi silakan diorek-orek aja ya Bu ya. Ulang dari awal, Miss, yang inquiry Ah. sampai ke PBL. Oke, kalau di inquiry ini ada kata-kata hipotesis. Ya, kalau nanti Bapak Ibu menemukan ada hipotesis, kemudian menganalisis seperti yang ada di sini ya, menganalisis, kemudian ada melaporkan ya. Nah, itu sintak dari inquiry. Jadi jawabannya yang apa Miss ya? Ini udah betul, Bu. Udah betul inquiry ini. Kalau di project based learning tadi ciri-cirinya memberikan pertanyaan mendasar di awal. Kemudian ada period of time ya, periode waktu. Dia ada butuh periode waktu gitu. Karena project based learning ini karena dia berbentuk project, kita butuh project di akhir. Nah, jadi ada perencanaan, kemudian nanti ada menguji gitu ya. Jadi ada sintak-sintaknya itu butuh waktu lama gitu ya, periode waktu gitu. Nah, itu ciri-ciri dari project based learning. Permasalahan di awal ya, Miss, atau pemberian soal di awal? Memberikan pertanyaan mendasar di awal. Pertanyaan. Pertanyaan mendasar, Bu. Bukan permasalahan ya. Kalau permasalahan itu problem based learning. Yes, oke. Kemudian di sini ada contextual learning ya, Bu ya. Kalau contextual learning itu sesuai dengan konteks dunia nyatanya gitu. Misalnya Bapak Ibu mengajarkan tentang materi yang berhubungan langsung dengan masalah siswa gitu, masalah kesehatan kita, atau mungkin permasalahan-permasalahan yang saat ini gitu, yang sehingga saat ini itu namanya contextual learning sesuai dengan konteks dunia nyata. Gitu. Itu kalau contextual learning. Kalau cooperative learning itu pembelajaran berkelompok. Pembelajaran nanti yang secara dominan soal itu dia menurut tentang pembelajaran berkelompok. Miss, bisa nggak diulangi lagi, Miss? Kontekstual tuh apa, Miss? Putus-putus di sayanya, Miss. Kalau contextual learning itu kan konteks ya, sesuai dengan konteksnya kan gitu artinya ya Bu ya. Jadi pembelajaran yang berhubungan langsung dengan permasalahan siswa, yang dekat dengan permasalahan siswa gitu. Nanti kita akan membahas tentang contohnya ya Bu ya, kita mempelajari tentang materi-materi yang mungkin isu yang berkembang saat ini gitu. Nah, jadi permasalahan-permasalahan atau materi-materi yang dekat dengan kesehatan siswa gitu, sesuai dengan konteks dunia nyatanya gitu. Nah, itu kalau contextual learning. Misalnya Bu, kita mau mengajarkan tentang news misalnya kan, news berita ya Bu ya. Kita ambil materinya itu betul-betul materi yang sedang hangat dibicarakan saat ini gitu. Nah, itu namanya contextual learning. Nah, seperti itu Bu kira-kira Ibu ya, contextual learning. Kemudian kalau cooperative learning ini ada kelompok-kelompok ya Bu ya, yang ditekankan adalah pembelajaran secara berkelompok. Nah, gitu. Kalau di soal ini kan nomor 4 ini kan ada juga ya Bu ya, siswa digrupkan gitu ya. Setiap model pembelajaran itu ada nanti Bu yang kita meminta siswa itu berkelompok gitu. Nah, cuma kalau cooperative learning ini lebih dominan yang ditekankan adalah pembelajaran berkelompoknya gitu. Kalau yang di nomor 4 ini kan yang ditekankan, yang paling dominan diceritakan adalah menganalisis ya, menganalisis teks gitu. Nah, jadi gitu. Kalau yang cooperative learning ini lebih banyak menceritakan tentang kegiatannya itu banyak aktivitasnya berkelompok gitu. Nah, itu nanti cooperative learning berdinya. Nah, kemudian kalau problem based learning itu pemberian permasalahan di awal gitu. Gunanya adalah untuk merangsang berpikir tingkat tinggi siswa. Biasanya itu menampilkan video di awal. Itu biasanya kalau problem based learning. Kemudian di dalam pembelajaran itu banyak yang menampilkan kegiatan 4C, keterampilan 4C. Ada kolaboratif, critical thinking, communication, dan collaboration ya. Itu PBL ya Miss?
Ya, PBL, Bu. Ya, itu PBL. Apa 4C tadi? 4C itu susunannya saya nggak hafal lagi ya, Bu ya. Yang pertama Kolaboratif. collaboration. Nanti kalau susunannya saya nggak begitu itunya. Collaboration, ada critical thinking, ada creativity, dan communication. Nah itu Bu, 4 itu. Namanya keterampilan 4C ya. Nah jadi ada creativity, Critical thinking, terus apa tadi? collaboration, critical thinking, creativity, dan communication. Komunikasi ya, communication. Nah, itu kalau di problem based learning munculnya di sintak pertama ya Bapak Ibu ya, itu memakai pendekatan saintifik. Kita menampilkan video, kemudian kita tanya-tanya, memberikan beberapa pertanyaan. Itu biasanya kalau di problem based learning. Itu Ini menguji. metode ya, Miss? Ini model, Bu. Model pembelajaran ya. Ini semuanya yang ada di option jawaban ini adalah model pembelajaran. Kalau metode beda ya, Bu ya. Kalau metode itu nanti ada seperti jigsaw, kemudian pair thinker ya. Pair thinker itu di cooperative learning itu baru berbentuk. Hans, jangan sambil tidur. Oke, Bapak Ibu sudah jelas ya. Yang penting nanti Bapak Ibu silakan dihafal ciri-ciri dari model pembelajaran ini. Nanti ketika Bapak Ibu berikan soal, cari aja yang kalau yang sering muncul seperti itu, Bu. Kalau ketemu nanti ada permasalahan di awal, itu pasti PBL. Kalau bertemu nanti ada period of time-nya, itu pasti PJBL. Kalau ketemu nanti ada collecting data, itu adalah discovery learning. Kalau bertemu dengan hipotesa, kemudian ada analisis, melaporkan, itu pasti query. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke soal Miss, biasanya yang sering keluar apa ya, Miss, untuk model pembelajaran ini? PBL juga sering, inquiry ada juga, discovery juga, project sering juga, Bu. Rata-rata semuanya ada, Bu. Ada semuanya. Kalau yang saya lihat soal-soal yang beredar, itu semuanya ada, contextual learning pun ada, Bu, soalnya. Yang ke-5 tadi itu keluar semua, Bu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Di sini jawabannya providing communicative drill and exercise. Nah, kenapa ini jawabannya kira-kira kita baca dulu Bapak Ibu. While observing the student activities in the classroom, Dr. Bennett found most of the students don't have enough practice in English and they are not proficient enough to communicate in the foreign language. Nah, artinya di sini ditekankan adalah student don't have enough practice in English ya. Kemudian ada proficient enough to communicate. Nah, di sini berarti skillnya skill apa yang ditekankan kira Bapak Ibu? Speaking ya. Nah, speaking. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu, sudah menangkap di sini skill speaking yang ditekankan, yang dipermasalahkan, cari Bapak Ibu mana yang berhubungan dengan yang speaking dari option jawaban A sampai E ini. Miss. Nah, betul nggak di yang C ini? Providing communicative drill and exercise. Ya. Betul ya Bu ya? Betul. Kalau di A itu kan memorizing word and grammatical pattern ya, itu nggak ada hubungannya, itu masuknya ke apa ya, grammar ya, grammatical pattern ya. Nah itu bisa ke reading juga dia. Kalau yang D ini forming a group discussion to work beyond class. Ini masih menggrupkan ya, group discussion, ini nggak berhubungan dengan speaking. Kalau yang E giving more assignment to be done outside class. Nah, ini juga nggak ada hubungannya dengan speaking. Yang jelas di sini adalah kalau untuk speaking, nah yang tepat adalah yang C ini, providing communicative drill and exercise. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu kenapa alasannya C ini jawabannya? Ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, ini Bapak Ibu ketemu kemarin. Sebelumnya ini jawabannya kan di sini validity ya. Nah, karena kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, if we want to conduct a listening test, kemudian we should provide a room that is very comfortable for the listening environment. The noise coming from outside ya. Jadi di sini kita diberikan kondisi bahwa mereka mau mengadakan tes listening ya. Nah, kemudian ada they should provide a room
harusnya memberikan ruangan yang nyaman, kemudian tidak boleh noise ya. Jadi tidak betul-betul kita kondisikan ruangan itu untuk bisa menguji tentang listening, pemahaman listening siswa seperti itu. Nah, kemudian di sini kira-kira tes yang mana yang cocok dengan kondisi yang diberikan. Apakah itu di sini ada reliability, kemudian ada validity. Nah, saya kira jawaban yang pastinya di mana Bapak Ibu? Ini jawabannya ternyata bukan valid ya. Kita kan tahu valid itu kan mengukur apa yang seharusnya diukur gitu ya. Jadi sebelumnya ini kita mengambil kesimpulan bahwa kalau kita mencari valid atau tidaknya hasil sebuah tes, ya kita kan tentu melihat kondisinya juga gitu. Kalau kita memberikan tes listening, kita lihat ternyata ruangannya tidak bisa untuk kita mengadakan listening. Nah, artinya nanti di penilaian itu tidak valid gitu kan, seperti itu ya kalau kita menganalisa lebih awal gitu. Artinya tidak mengukur apa yang seharusnya diukur gitu. Nah, ternyata Bapak Ibu kalau kita lihat di kita belajar lagi konsepnya, ternyata untuk kondisi, situasi dan kondisi itu berhubungan dengan reliability Bapak Ibu, konsisten. Nah, kemarin kami ragu di sini ya, kalau konsisten kita tahu arti konsisten itu kan dipakai dimanapun oleh siapapun tetap itu ya tes yang kita berikan gitu kan, kita tahunya konsisten seperti itu artinya maknanya gitu. Kalau valid itu kan mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, kalau kita mengukur kemampuan listening siswa berarti kita harus memperhatikan kondisinya gitu. Bagaimana kita mendapatkan hasil yang maksimal untuk menguji kemampuan listening siswa, sementara psikonya tidak mendukung, ruangannya mungkin ribut, nah kemudian audio sistemnya tidak bisa didengar dengan baik kan gitu ya Bu ya. Nah ternyata bukan itu. Nah jadi yang untuk 6 ini bukan validity ternyata Bapak Ibu. Yang benarnya adalah di B, test administration reliability. Nah jawabannya yang B ya Bapak Ibu ya. Karena reliability ini berhubungan juga dengan situasi dan kondisinya gitu, di mana tes itu kita gunakan. Jadi ini kita ganti ya Bapak Ibu ya. Jawaban nomor 6 ini yang tepatnya adalah yang B, test administration reliability. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Miss, kalau konkur, Ya Bu. Ya. Kalau yang D konkuren kan current dan itu apa, Miss? Apa ya? Saya belum cari juga Bu. Apa kan kurang? Coba dicari artinya Bu. Bisa dijelaskan satu-satu, Miss? Kalau saya kenapa milih yang kalau di sini kan berhubungan dengan administrasi semuanya Bu. Makanya yang pilihan yang tepat itu ada di administrasi gitu. Nah jadi antara B dengan C. Makanya saya nggak lihat lagi Bu kalau yang lain gitu. A itu related reliability, student related reliability, kemudian tes concurrent validity dan tes reader reliability ya. Karena kalau kita lihat dari arti dari soal ini itu berhubungan dengan administrasi Bu. Makanya kita langsung ada fokusnya ke administrasi gitu. Itu cara menganalisis soal gitu. Jadi yang lain-lain itu udah jelas-jelas salah gitu. Kan sebenarnya mengenai administrasi ya Bu ya. Ruangannya harus bisa didengar dengan baik. Kemudian sistemnya harus clear ya. Harus bisa didengar oleh semua siswa gitu. Jadi semua itu adalah administrasinya gitu. Makanya jawabannya itu langsung kita ke option B dengan C gitu. Nah, yang membuat kita ragu adalah apakah dia reliability atau validity gitu. Nah, kalau kemarin itu kan sebenarnya kita membuat kesimpulan valid itu artinya kan valid, hasilnya valid gitu. Nah, kemudian bagaimana hasilnya valid kalau misalkan kondisinya tidak mendukung? Kan kemarin kan kita menganalisanya ke sana gitu ya Bu ya. Nah, ternyata kalau saya lihat lagi referensi di Google ya, ada beberapa yang membahas tentang reliability dengan validity itu, ternyata di reliability itu juga mempertimbangkan ada sikon dan kondisi. Sikon dan kondisi dan apa ya terjadi? Ada kondisinya di situ. Makanya yang lebih tepat. Itu ya Bu ya.
Miss. Kemudian Bapak Ibu sudah paham kemarin kan membedakan validity, reliability, practicality dengan wasback ya. Pastikan Bapak Ibu sudah hafal ya. Nanti ketika diberikan soal, kenal aja ciri-ciri dari masing-masing soal itu. Kalau kemarin kita wasback itu ada di mana cirinya Bapak Ibu? Kalau wasback Efek. Efek, ya. wasback itu Kalau efek. ketemu ada efek-efeknya berarti carilah jawabannya itu pasti wasback. Kemudian kalau reliability ini apa kemarin? Konsisten. Konsisten ya. Konsisten. Oke, konsisten. Mungkin Bapak Ibu yang mungkin malam ini bergabung ya, ada teman-teman yang baru bergabung dan tidak mengikuti Zoom kita yang pertama, 2, dan 3. Hari ini kita ulas sedikit bagaimana membedakan antara reliability, validity, practicality dengan wasback ya. Authenticity satu lagi. Nah, kalau dia wasback itu nanti ada kata-kata efek. Nah, efek. Nah, kemudian kalau reliability ini ada kata-kata konsisten. Nah, itu jelas pasti nanti cari aja jawabannya reliability. Nah, kemudian kalau ketemu dengan kata-kata real world task, nah itu pasti authenticity. Autentik. Nah, kemudian kalau ketemu dengan kata-kata practice, easy, easier misalnya seperti itu pasti jawabannya adalah practicality. Nah, sesuaikan aja dengan kata-kata arti katanya. Nah, kalau validity itu kan valid ya Bapak Ibu ya. To measure what we want to gitu ya. Nah, itu dia ciri-ciri untuk mengenal soal prinsip penilaian ini. Nah, jadi gampang Bapak Ibu. Jika ketemu nanti dengan ciri-ciri itu, pasti Bapak Ibu bisa menjawabnya. Oke. Berarti sudah dihafal ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah ya. Iya, Miss. Sudah dapat semua ya. Oke. Tadi nomor 6 ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, ini Bapak Ibu kita diberikan Jadi Miss, semacam mohon maaf Miss, jadi Ya, Bu. nomor 6 tadi diganti yang betul B ya? Tes Ya, Bu. administrasi. Ya, tes administration reliability, Bu, bukan validity ya. Oke, baik. Reliability. Iya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 7. Ini apa nama teksnya kira-kira Bapak Ibu? Coronavirus Identification and Prevention. Ini apakah announcement atau apa jenis teksnya di sini? Seperti report Miss kayaknya. Report. We are informed from the text that Report ini Miss. to create Ini announcement, Miss. announcement ya. Oh iya, Bukan announcement report ya. ini. Oh iya iya iya. Announcement Bu. Thank you. Bagus Announcement-nya. Bu ya. Ini kan announcement Oke. ya. Yang Oh iya, diberikan cara ya. pencegahan ya? Cara Ah, pencegahan. ya. Oke oke oke. Nah, kira-kira Yang apa kalau soal-soal pengumuman. seperti ini, saya yakin nih Bapak Ibu semuanya pasti bisa menjawabnya. Karena kan kita hanya mencari jawabannya di dalam teks ya. Jadi, kira jawabannya sudah betul nggak? The security should examine the door before entering the hotel. Nah, ini betul. Ya, Bapak Ibu. Itu ada betul, di Miss. Tidak betul. Betul ya Bu ya? Betul. Sudah jelas tidak ada di dalam teksnya. Makanya jawaban ini adalah betul ya yang B ya. Iya, B. Oke, kita lanjut. Nah, ini board 8 ya. Yang pertanyaannya adalah the activities that exclude student to deny the karakter interbal. Jadi di sini dimintanya adalah karakter interbal. Nah, kira-kira Bapak Ibu paham nggak apa itu karakter interbal? Kalau kita lihat karakter interbal itu Bapak Ibu yang kegiatannya lebih tinggi gitu ya, kegiatannya itu lebih tinggi gitu. Yang mana kira-kira dari kalimat nomor 1, 2, 3 atau 4. Ya, kita lihat dulu satu-satu Bapak Ibu. Di sini ada 2 dan 4. Miss, apa tadi karakter verbal apa tadi, Miss? Yang paling tinggi kegiatannya Bu, yang paling tinggi gitu kegiatannya. Kalau kita lihat itu kalau di KKO ya yang
sudah apa ya berdiskusi, kemudian mempresentasikan gitu ya. Nah, yang lebih nampak verbalnya, kegiatan actionnya gitu ya. Nah, seperti itu artinya kalau karakter inverbal. Kalau nomor 1 ini she asked the student to read ya, itu kan membaca ya Bu ya. Itu masih low ya, belum begitu nampak ya. Belum nampak prakteknya gitu. Kemudian kalau nomor 2 she asked the student to discuss. Nah, ini diskusi di grup. Ini udah lebih tinggi ya Bu ya, aktivitasnya ya. Udah nampak ini prakteknya gitu. Berarti 2 ini ada di masuk kategori untuk verbal, karakter inverbal. Kemudian nomor 3-nya she asked the student to write, menulis ya. Juga belum nampak ya Bu ya, belum begitu tinggi kegiatan prakteknya gitu. 2 dan 4 ya. Nah, kemudian kalau nomor 4 2 dan she 4, asked the Miss. student to present ya. Present itu kan mempresentasikan ya Bu ya. Nah, itu lebih tinggi kegiatannya, lebih nampak gitu, action di inverbalnya gitu. Nah, paham Bapak Ibu kira-kira kalau karakter inverbal? Cari aja nanti yang 2 dan 4. lebih nilai prakteknya itu lebih tinggi gitu. Nah, jadi jawabannya sudah tepat di 2 dan 4. Nah, ini udah betul Bapak Ibu jawabannya. Kemudian kita lanjut di soal nomor 9. Nah, ini juga Bapak Ibu, ini kembali kita diberikan soal tentang model pembelajaran ya. Nah, coba kita cari pula di sini apa yang mencirikan dari pertanyaan ini Bapak Ibu. Kalau di sini kan cooperative learning, benar enggak sesuai dengan yang kita buat kesimpulan tadi? Cooperative learning itu menekankan pada pembelajaran kelompok. Nah, kita lihat dulu Bapak Ibu. In a class, Bu Siti give a text of the narrative. Hipotesis The student to identify ya. Nah, identify some problem that occur in the story. Berarti mengidentifikasi masalah ya yang muncul di dalam cerita. Diberikan teks, kemudian disuruh mengidentifikasi masalah yang muncul di dalam cerita tersebut. Then she motivate them to formulate the hypothesis. Nah, ini ada kata-kata hipotesis Bapak Ibu. Hipotesis. Nah, sesuai dengan yang kita simpulkan tadi, betul enggak di sini cooperative learning? Salah ya. Salah, Nah, Miss. kita tahu kalau ada hipotesis itu tadi berarti adalah Inquiry learning. inquiry. Kita lihat dulu yang lainnya. Coba based on the problem they found in the story. Also, she encourage the student to find more evidence by the specific. Ada yang tell the story. Nah, nih. Jelas ya Bu ya, ada kata-kata hipotesisnya, kemudian ask the to retell ya. To retell the story, berarti kan melaporkan lagi kan? Nah, based on the activities Bu Siti Retell the story. inquiry learning yang tepatnya Bapak Ibu. Ini ya. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu jawabannya di sini. Yang benarnya adalah inquiry learning. Oke, ini salah ya Bapak Ibu ya. Yang 9 jawabannya bukan A, tetapi C. Berarti yang betul C ya, Miss? Ya, C Bu. Kita lanjut ke soal nomor 10. Titik relative regarding and good relation. The word, the best skill, the blank is. Kata-kata yang cocok untuk mengisi titik adalah di sini relatif ini kata kerja enggak? Kata kerja ya. Kalau untuk melengkapi kalimat kemarin triknya adalah kita lihat kata-kata sebelum dan sesudahnya ya Bapak Ibu ya. Betul enggak kemarin? Kita lihat kata sebelum dan sesudahnya. Betul kan Bapak Ibu? Iya. Ya. Sekarang coba kita lihat di sini kata sesudahnya relatif Bapak Ibu. Ini kata kerja, kata benda atau gimana nih di sini relatif ini? Relatif. Kayaknya kata benda keluarga. Keluarga ya Bu ya, relatif ya, relatif ya. Berarti di sini kata benda Bapak Ibu. Kita butuh apa sebelum kata bendanya kira-kira? Di sini kan semuanya ada kata kerja ya, do visit, visit, visiting, we visit dan visited. Nah, ini pengalaman kami Bapak Ibu ketika ujian ya, banyak soal-soal yang muncul seperti ini. Carilah nanti yang ada kata-kata pakai ing-nya Bapak Ibu. Kata-kata ing gitu. Nah, ini.
Biasanya itu ada being gitu ya, yang ada kata-kata ing kalau di awal kalimat gitu. Kecuali kalau misal dia ada berbentuk apa namanya prosedur teks, itu kan ada kata to semuanya ya Bapak ya. Ada to-nya gitu. Nah, kalau untuk kalimat seperti ini kebanyakan dia pasti yang pakai ing. Nah, itu trik menjawabnya. Oke. Bisa dipahami Bapak Ibu? Buku aja sih. Miss. Kalau nanti kalau ada kata kerja yang seperti ini yang butuhnya di awal itu kata kerja, kebanyakan itu selalu yang pakai ing Bapak Ibu. Nah, cari yang kata-kata pakai kata kerja yang pakai ing gitu. Oke, kita lanjut. Berarti ini Subjek sudah lagi ya, betul. ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Kita baca dulu pertanyaannya. From the list, the content knowledge. Nah, ini Bapak Ibu kemarin yang sudah kita bahas ya. Ada content knowledge, ada pedagogical, TPEC ya, technological, pedagogical, and content knowledge ya. Itu namanya TPEC. Nah, jangan terkecoh Bapak Ibu. Kalau misalkan nanti ada content knowledge seperti ini, berarti yang ditanya adalah materinya. Tapi kalau misalkan yang ditanya itu adalah ada technological, pedagogical, and content knowledge, nah itu berarti kita disuruh mencari TPEC-nya. Nah, itu bedanya ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini yang ditanya adalah content knowledge. Nah, berarti yang diminta adalah tentang materinya gitu. Oke, kita Maaf, baca Miss, ulangi dulu. lagi tadi Miss gimana? Content knowledge dengan Kalau content knowledge ini berarti materi Bu, materi yang ditanya. Konten ilmunya gitu ya, berarti atau materinya. Tetapi kalau misalkan nanti ditanya technological, pedagogical, content knowledge, teknologinya yang ya. Jangan salah nanti kalau kami dulu pernah keliru juga, kami kira content knowledge itu dengan TPEC ya. Miss, suaranya putus-putus, Miss. Putus, Miss. Terus diulang lagi Miss, content knowledge. Kalau content knowledge ini berarti materinya Bapak Ibu. Cari materinya. Oke, bisa didengar Bapak Ibu kalau content knowledge itu adalah materinya. Sedangkan kalau dia ada technological, pedagogical, content knowledge itu baru teknologinya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Iya, Miss. Bedanya ya. Nah, jadi nanti hati-hati melihat soal Bapak Ibu. Kalau ditanya content knowledge itu berarti cari materinya. Kalau ditanya nanti ada teknologikalnya lengkap-lengkap ya, technological, pedagogical, and content knowledge itu berarti TPEC, teknologinya yang ditekankan. Nah, berarti di sini Bapak Ibu, kalau kita baca from the list, the content knowledge relevant to the lesson is sound on number. Nah, kita lihat dulu apa materinya di sini. Recontext ya. Nah, di sini recontext. Nah, berarti apa materi yang berhubungan dengan recontext ini atau unsur kebahasaannya? Kita lihat present tense. Betul enggak? Salah ya, Bu ya? Salah. Past tense. Nah, berarti jelas betul ya. Yang dua itu past tense berhubungan dengan recontext. Nah, berarti dua. Kita lihat nomor 3 adverb of time. Adverb of time itu bisa ya, ketangan waktu ya. Ya, bisa. Ya. Video about the Battle of Surabaya itu bukan materi ya Bu ya? Salah. Itu salah. Nomor 5 picture that show the Battle of Surabaya itu picture juga salah ya. Yang 6 juga salah. 4, 5 dan 6 itu namanya TPEC, teknologi. Nah, kalau content knowledge itu ada di 1, 2 dan 3 ya Pak Ibu ya. Nah, cuma yang berhubungan dengan materi kita yang ada di soal ini adalah recontext, yang benarnya adalah 2 dan 3. 2 dan 3. Nah, itulah alasannya kenapa di soal ini jawabannya adalah 2 dan 3. 2 dan 3. Oke? Paham ya Bapak Ibu ya? Kenapa jawabannya begini ya? 4 dan 6 sampai 6 apa, Miss? Kalau 4 dan 6 itu bukan materi Bu, bukan content knowledge, tetapi TPEC. Nah, TPEC ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 12. Yang soal ini sering keluar Bapak Ibu, yang content knowledge ini sering keluar. Nah, kemudian kita lihat ini
Soal nomor 12. The description refers to katanya. Apakah annual program, syllabus, semester program, lesson plan, dan academic calendar. Nah, coba Bapak Ibu kita lihat dulu pernyataan di 12 ini. This document is used as the main reference to plan the teaching and learning process in a year ya. Kata kuncinya ada di learning process in a year ya. Satu tahun jelas itu adalah program tahunan ya. Annual program, Miss. Annual program. Nah, udah jelas itu Bapak Ibu, udah jelas ini jawabannya sudah benar ada di A, program tahunan ya. Namanya annual program. Ya, ada years-nya ya, Miss. Ya, Bu. Ya, in a years-nya. Kita lihat nomor 13. Ini ada dialog, kemudian ada di underline. Sebentar, Miss, nomor 12 tadi, Miss. Nomor 12, sebentar. Annual program. Kalau yang nomor 12 ini kata kuncinya ada di Annual learning process program. in a year, Bu. Oke. Proses pembelajaran dalam ini to plan ini ya, to plan the teaching and learning process in a year ya. Merencanakan proses belajar mengajar dalam 1 tahun. Itu namanya annual program. Oke, Miss. Terima kasih. Ya. Ini soal termasuk tipe apa ya, Miss? Kalau ini kalau di kisi-kisi ini ke penyusunan ini, Bu. Kalau di pedagogik saya lihat nggak ada, Bu, masalah apa program tahunan, silabus, semester, dan lesson plan ini ya. Tapi nggak tahu ini masuk kemana nih di kisi. Kalau kemarin kita lihat sudah kita rangkum ya kemarin ya di soal pedagogik ini kan masuk soal pedagogik ya. Nggak ada, Bu, di situ dituliskan masalah silabus, program tahun dan SPP. Coba nanti kita pelajari lagi ya, Bu ya. Masuk kemana dia? Masalah perangkat ya, perangkat pembelajaran. Kalau saya lihat kemarin itu nggak ada, Bu. Apa mungkin ini masalah pedagogik kan, masalah pembelajaran ya? Makanya ditambahkan di sini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Yang ditanya di situ adalah the underline expression shows date. Kata yang ekspresi yang digarisbawahi dan bahwa apa kiranya? No, that the word thing can do. Apa kata yang kalimat yang digarisbawahi ini? Ya, disagree. Benar, Miss. D. Di sini ada clarify, clarifies, confirm, disbelieve, disagree ya, dan reject. Di sini jawabannya disagree with Mona's statement. Betul enggak? Ada kata no gitu ya. My grandma says that you should put butter on a bun. No, that's the worst thing you can do. Nah, berarti tidak jelas ini adalah tidak setuju dengan pernyataan si Mona ya. Nah, jelas ini, Bu. Jawabannya betul di D ya. Yudi disagrees with Mona's statement. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 14. Ini sepertinya conditional sentence ya, Bapak Ibu ya. Tetapi ada kata-kata unless ya. Nah, kita jarang juga menggunakan kata-kata unless ini. Coba Bapak Ibu pahami apa kira-kira arti unless ini, Bapak Ibu? Sama dengan if bukan sih, Miss? Jika dia bertujuan. Oke. Unless kecuali. Kecuali ya, Bu ya. Ya, kecuali dia. Kecuali dia bertujuan. Bisa jika juga artinya. Iya, jika. Bisa juga pengganti dari jika. Unless ini. Unless itu jika tidak, kalau nggak salah. Iya, Pak. Jika tidak bisa. Mana yang cocok
jawaban apakah betul di jawabannya di B. Kalau di B ini John tidak akan meminjamkan uang ya, meminjam uang ya dari temannya, termasuk Joseph, kecuali jika dia bertujuan untuk membeli The Sydney Herald right now. Kira betul nggak Bapak Ibu? Benar. Kalau kita artikan kalimat ini sudah betul di B ini. Bisa, Miss. Tidak benar Bapak Ibu. John tidak akan meminjam uang dari temannya kecuali jika dia bertujuan untuk bla 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 gitu ya. Sudah betul nih. Kalau yang A ini John akan meminjam uang dari temannya, itu nggak nyambung ya temannya. Kalau yang ini John tidak akan meminjam uang dari temannya, termasuk Joseph, jika dia bertujuan nggak cocok juga. Kalau saya lihat dari arti kalimatnya, Bapak Ibu bisa. Benar, kita Bapak Ibu bisa diterima jawabannya di B ini? Kenapa bukan yang D ya, Miss? Kalau D ini, coba Bu, kita artikan ya, John tidak akan meminjam uang dari temannya, termasuk Joseph, jika dia meminjam, jika dia bertujuan untuk, kan nggak nyambung kalimatnya ya kan? Nggak nyambung Bu, tapi kalau yang tadi itu, John tidak akan meminjam uang dari temannya, termasuk Joseph, kecuali jika dia ingin membeli ini gitu. Sekarang juga gitu ya. Miss. Cocok artinya gitu kalau kita sambungkan kalimatnya. Oke, Bapak Ibu. Bisa ya diterima ya jawabannya ya? Miss. Bisa, Miss. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Nah, ini yang kemarin ada at which, in which, for which, dan on which ya. Yang saya bilang kemarin itu yang sering banyak keluar itu ada di in which dan for which. Karena yang keluar di kisi-kisi penggunaan in dengan for. Nah, coba kita lihat masukkan ke kalimatnya, kira Bapak Ibu. There are many provided online platform. Nah, ini in atau for yang cocok di sini? For which? Ada beberapa banyak platform online untuk guru bisa mempost material untuk pembelajaran jarak jauh, atau yang bagus kalimatnya ada beberapa platform online yang diberikan yang di dalamnya guru bisa mempost materi untuk pembelajaran jarak jauh. Mana yang cocok kira Bapak Ibu? Untuk guru mempost atau di dalamnya guru bisa mempost? Nah, yang mana kira Bapak Ibu? Kita kan kalau yang untuk penggunaan for which dan in which ini kan kita langsung mengartikan katanya ya. Kayak tadi ada beberapa platform online untuk guru bisa mempost materi. Nah, atau ada beberapa platform online yang di dalamnya guru bisa mempost. Mana bagus, yang di dalamnya atau untuk guru mempost? In which. Nah, kalau saya lebih in gitu, yang di dalamnya guru bisa mempost gitu ya, materi untuk pembelajaran jarak jauh gitu. Kalau saya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian trik yang berikutnya kalau untuk penggunaan for which dan in which ini kita sandingkan kata kerja dengan for which ini langsung. Kalau di sini kata kerja kan provide ya, provide in atau provide for yang bagusnya. Makanya yang lebih tepat kalau menurut saya adalah provide in ya. Seperti itu. Jadi kalau dari segi artinya seperti tadi cara mengartikannya Bapak Ibu. Platform yang di dalamnya guru bisa mempost atau platform untuk guru bisa mempost gitu. Kalau saya lebih cocoknya in gitu. Memberikan platform yang di dalamnya guru bisa mempost materi untuk pembelajaran jarak jauh.
Nah, gimana Bapak Ibu? Apakah di in yang cocok atau di for? Kalau menurut Bapak Ibu gimana? Kalau saya lebih cocoknya in, makanya jawaban yang for ini salah Bapak Ibu. Lebih cocok in. Ayo Bapak Ibu, yang mana kira-kira? In which, Miss? In which, Lebih Miss, in tepatnya. which. In which ya? Oke, in which. Nah, jadi Bapak Ibu kesimpulannya untuk COVID dan kawan-kawannya ini, nanti kalau misalnya Bapak Ibu terkendala ya, nggak bisa menjawab, jangan kita dibuat lama untuk menunjukkan jawaban soal seperti ini. Apalagi nanti Bapak Ibu ini cukup pendek nih apanya soalnya di nomor 15 ini. Kalau kami dulu di tahun 2021 soalnya itu panjang dan kata-katanya sulit Bapak Ibu. Nah, jadi triknya adalah kalau in which pasti COVID. Nah, gitu aja. Itu ya Bu ya, Pak ya, triknya ya. Kalau soal Kalau soal in which, for which itu nggak ada trik khusus, Miss. ya Bu, Kalau ini soal 15 seperti ini, yang in which, for which, atau at which itu nggak ada trik khusus ya, Miss. DS lagi ya sayangku ya. Saya bikin batu itu ya. kurang jelas Bu suara Ibu Bu. Masa suka memanterin terus Pokoknya gini Bu, kalau ketemu nanti soal yang at which, in which, for which, to which ya. Kalau sesuai dengan kisi-kisi itu hanya 2 Bu. Kalau enggak in which itu for which. Nah itu ya Bu ya. Jadi nanti kalau misalkan ketemu pilih aja kalau enggak in which, for which. Nah silakan Bapak Ibu menganalisa kalimatnya seperti tadi. Kira-kira mana yang cocok in which atau for which. Nah gitu ya Bu ya. Itu kesimpulannya untuk at which, in which, for which, dan to which ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Nah, ini soal kepribadian ya. Kepribadian dia berbahasa Indonesia. Kemudian kalau prediksi soalnya itu berkisar antara 5 sampai 10 soal, Bapak Ibu. Oke, kita baca di soal nomor 16. Salah satu siswa di kelas Anda ketahuan mencontek waktu ulangan. Nah, Bapak Ibu mencontek waktu ulangan. Nah, kira-kira ini trik yang mana yang akan kita pakai di soal ini? Seperti yang sudah kita bahas ya. Aturan yang berlaku ya. Melanggar aturan. Makanya jawaban yang B ini sudah betul ya Bu ya. Iya, Biarkan betul, Miss. tindakan siswa yang mencontek ketika ulangan dalam berita acara. Nah, seperti itu Sepertinya aturan soal yang ini berlaku. sering keluar ya, Miss ya? Iya, ini sering keluar, Bu. Ya, makanya kemarin yang soal yang saya gunakan untuk presentasi kemarin itu adalah soal yang betul-betul sering keluar, Bu. Makanya itu yang saya ambil untuk menjelaskan trik menjawab soal gitu. Nah, sesuai dengan soal yang ini ya, Bu ya. Ini persis dengan soal yang pernah kita bahas ya. Nah, jawaban yang betul memang ada di B ini. Triknya adalah sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Di sini definition, social function, language features, dan general structure textual function. Nah, kira mana di sini jawabannya language features, betul enggak? Kalau language features itu kan unsur kebahasaan ya Bapak Ibu ya, berhubungan dengan tenses gitu ya. Nah, kita lihat dulu soal nomor 17-nya. Teacher ask student to revise a descriptive paragraph with correct tenses ya. Nah, di situ ada correct tenses, berarti berhubungan dengan unsur kebahasaan ya. Nah, berarti sudah jelas adalah language features. Bisa ya Bapak Ibu ya di sini ya, jawabannya sudah betul ya di C ya. Kalau misalkan siswa mampu menyusun teks dengan benar, itu perginya kemana Bapak Ibu? Apakah ke social function, generic structure, atau unsur kebahasaan? Generic structure. Generic structure ya. Iya. Nah, karena bagaimana caranya siswa menyusun sebuah teks dengan benar kalau dia tidak tahu struktur kalimatnya, struktur teksnya gitu ya. Nah, itu sering keluar juga Bu Bapak Ibu. Kalau nanti ada itu yang generic structure, kuncinya adalah siswa menyusun teks, itu pasti jawabannya adalah generic structure. Dia paham dulu generic structure, baru dia bisa menyusun sebuah teks dengan benar. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Kalau definition itu gimana Miss biasanya soalnya Miss? Kalau
Fungsi sosial ya. Definition. Ya, Kalau definition itu nggak pernah keluar, Bu. Nggak ada, Bu, kalau definition. kalau social Kalau function social function itu biasanya ada teks ya. Kayak ada advertisement. Nah, kemudian nanti social functionnya apa gitu. Jadi dari sana aja kita tahu. Kemarin itu kan ada mengenai si ini ya, Barack Obama. Itu social function, Bu. Apa fungsi sosial dari teks. ya, kalau social function biasanya selalu ditanya apa tujuan teksnya gitu. Itu biasanya kalau social function. Iya, ono tapi aku rembuk. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Nah, yang kirim sih. Nah, ini Bapak Ibu soal ini nomor soal yang 18. bikin saya bingung, Miss. Ini yang kemarin keluar bukan sih, Miss, soalnya ya? Iya, ini pernah keluar nih, Bu. Ya, nah, Iya, ini keluar akhir. kemarin. Ya. Ini ya, di retaker ya. Retaker kalau nggak salah nih. Kemarin tanggal 24. Nah, ini keluar nih. Bingung jawabannya di sini yang mana yang benar. Terlalu hot, Bu. Kalau di sini Anthony ini berumur 20 tahun, betul nggak di sini 20 tahun? Tidak ada yang benar. Kapan bandingannya itu tahun berapa gitu kan? Kita bingung di Iya. sini. Gitu. Dia lahir tanggal 3 April 94. Nah, diukurnya itu sampai tahun berapa gitu. Makanya tanya umurnya berapa. Kita bingung juga menjawabnya ya. Kalau Iya. yang A ini kita tinggalkan dulu. Kemudian Anthony is a teacher. Nah, di sini dia adalah student ya. Nah, berarti dia yang B ini salah. Kalau yang C ini Anthony 24 tahun. Sekarang dari mana nih orang tahu dia 24 tahun? Ini saya bingungnya nih, dari tahun berapa ini? Mungkin valid ini enggak valid kartunya itu 2016. Biasanya kalau sampai kita menganalisa ke sana ya, Bu ya. Biasanya kalau orang buat kartu untuk berapa tahun, Bu? Ini kayak KTP ya. Personal ini International Student Exchange. Identitas siswa. Untuk berapa tahun biasanya, Bu, berlakunya gitu. Nah, jadi mungkin ke sana kita perginya, Bu. Kalau untuk kartu biasanya berapa masa ininya, masa validnya? 5 tahun, 4 tahun, atau berapa? Kalau untuk pendidikan tergantung jenjangnya, Miss. Misalkan kayak mahasiswa ngambil S1 ya sekitar 4 tahun ya. Ya, 4 tahun atau 3,5 tahun gitu. Coba kita patokkan aja di sini kan ada college ya, Bu ya. ABC Open College ya, berarti kuliah ya, berarti ya. Nah, coba kalau kita ambil 4 tahun, Bu, patokannya. Berarti kalau 4 tahun 2016 ini mundur ke belakang berarti 2012 ya. 2012 kalau umurnya, kalau dia lahir 1994 berapa umurnya? Coba gitu ya, Bu ya. Nah, karena kalau soal hot seperti itu ya, kita nggak mungkin dengan cara melihat kita bisa membaca ya. Ya, berapa kira-kira? Atau nanti berapa, Bu? 18? 18 tahun, Miss. Oh, 18 ya? Kalau 2012 ya. Ya, 2012 dikurang 1994 ya. 18, nah nggak mungkin juga di sini, nggak ada di sini 18 ya. Nah, ini yang kalau Anthony is a lecturer itu salah, dia student ya. Anthony come from England. Prancis ini? England enggak? Prancis beda kayaknya, beda Miss. Ya. Prancis dengan Inggris ya, beda dia. Nah, inilah, Bu, yang mana kira-kira berarti kalau yang E benar-benar istilahnya kan kalau E ini udah jelas salah gitu ya. Kita eliminasi. Kalau D itu jelas salah. Teacher salah gitu. Berarti ke umur, Bu, antara 26 dengan 24 gitu. Makanya mungkin karena dia mahasiswa, maka dipilih yang umur terendah mungkin ya, 24 tahun ya. Kalau kita kurangin 2016 kurangin 94 gimana, Miss? Itu hasilnya berapa jadinya? 24. 24. Nah, iya. 22, Miss. 22. Makanya mungkin, Bu, kalau kita kan kita jadi istilahnya kita harus menentukan pilihan gitu ya. Jadi kita analisa aja gitu mana yang mendekati gitu.
Nah, mungkin memang di C ini Bu yang apanya, yang lebih mendekati lah seperti itu ya. Oke, gimana? Berarti Gimana Bapak Ibu? ini 26 atau benar tak 24? Miss? Kita kayaknya di sini mencari yang lebih dekat dengan mungkin masalah paletnya 1 gitu ya, 18 tadi ya. Dan kalau kita bahkan kurangkan 2024 mungkin 22 ya. Jadi yang mendekati kayaknya lebih ke 24. Gimana kira Bapak Ibu bisa kita sepakati jawabannya di 24 ini? Karena nggak tahu juga yang jawaban pasti ya. Kita bingung juga di sini menjawabnya. Bingung Miss. Nah, karena nggak ada patokan tahun berapanya gitu. Oke, kita kunci di sini dulu ya Bapak Ibu ya. Jawabannya di C ya, kita setuju ya. Oke, kita lanjut ke soal 19. Guru sebagai satu kesatuan dalam sistem sekolah, maka ketika diundang rapat penyiapan kelas, Ini kok ada 2 tanda ini, Miss. Enggak Bu, mana 21 Bu? Yang E sama yang D itu kok kayaknya ada kode. Yang E ini rekaman Bu, rekaman orang yang ujian. Dia jawab yang E ini kan Begitu. soal ujian ya Bu ya. Ini betul-betul soal UP Bu kemarin ini. Jadi mereka mungkin lagi UP, kemudian direkam Bu. Nah ini betul-betul soal realnya UP Bu. Mungkin dia saat itu dia memilih jawaban E gitu. Nah gitu ya Bu ya, dia memilih jawabannya E, mengikuti keputusan kepala sekolah untuk naik tidaknya siswa dalam satu jenjang kelas. Nah, kemudian kalau yang D ini ada panahnya ini setelah setelah didiskusikan ya jawabannya ya. Makanya katanya jawaban yang tepat adalah di D. Nah, kita mau mana nih? Coba kita buktikan gitu ya. Yang mana kira yang betul Kenapa jawabannya. jawabannya enggak Miss yang netralis itu? Coba kita baca dulu. Guru sebagai satu kesatuan dalam sistem sekolah, maka ketika diundang rapat kenaikan kelas hendaknya dapat. Nah, itu situasinya di sini kita rapat kenaikan kelas ya Bapak Ibu ya. Sebagai guru kita harusnya yang mana yang akan kita lakukan gitu. Kalau yang A bertanggung jawab atas siswa yang berada di bawah perwaliannya. Nah, itu wali kelas ya. Kalau yang A ini wali kelas bukan guru. Oke, yang B-nya menjaga netralitas dengan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada bersama. Nah, ini masih umum ya. Ini masih umum. Menjaga netralitas dengan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan bersama. Oke, kita lihat dulu yang lain. Yang C, memperjuangkan semua siswa dapat naik kelas karena perkembangan siswa tidak sama. Nah, ini masih umum. Kalau yang D, ikut memberikan pertimbangan dalam memutuskan naik atau tidaknya siswa. Nah, ini betul ya yang D ya. Coba kita lihat dulu yang E. Ya, betul. Mengikuti keputusan kepala sekolah untuk naik tidaknya siswa dalam satu jenjang kelas. Nah, ini mengikuti keputusan kepala sekolah, Bapak Ibu. Salah ya? Ini yang E ini salah nih. Yang dipilih oleh orang yang ujian ini E ini salah nih. Menurut saya itu salah. Karena bukan keputusan itu dibuat bukan keputusan kepala sekolah ya, tetapi keputusan bersama, namanya rapat ya. Jadi keputusan bersama gitu. Nah, kalau sebagai guru Bapak Ibu dari opsi jawaban A, B, C, dan D ini memang sudah betul di D Bapak Ibu. Ikut memberikan pertimbangan dalam memutuskan naik dan tidaknya siswa. Nah, kalau menurut saya udah jelas atau udah benar di jawaban B. Nah, gimana Bapak Ibu? Setuju? Setuju Miss. Gimana Bapak Ibu? Setuju jawabannya di D ya? Setuju. Oke, kita lanjut. Sudah benar Bu. Sebagai guru dalam mendapat kenaikan kelas, jawabannya yang D ini, ikut memberikan pertimbangan gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 20. Nah, ini memo. Kalau kemarin memo itu di kisi-kisi tidak ada Bapak Ibu. Nah, ini berarti ini soalnya lari dari kisi-kisi ya. Atau mungkin masuk ke teks ya. Oke, kita lihat pertanyaannya. The employer of the company fell contained with the staff bla 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 bla. Ini anu Bu, pasti dari ini tak nanti sapuntan dia tuh berat yang untuk les CPI iya. Kami jadi sedepan pada lo ini sapuna Kira ya. jawabannya betul di presentation atau gimana Bapak Ibu? With the staff presentation. Mintaran.
Iya, gitu. Oh, keluarannya Sanin apa? Kan beda pembukaan resmi buat Iya benar Miss, ini Betul presentation ya, ya. masalah staff presentation ya. Itu benar. Saya kata ujian. Oke, kita lanjut ke soal nomor 21. Nah, di sini ada formatif assessment kemarin ya Bapak Ibu ya. Ada formatif assessment, formatif dan assessment. Jabi-jabi jangan lo bilang nak kira percaya naruh foto daripada iya ipo. Tolong di Linda one is di kana. asked her to do a test to assess her revision speaking ability level. Nah, nih, Bapak Ibu kata kunci di soal Iya kira anda yang mana? mana ke pagi lemon. Coba cari kata kuncinya dulu Bapak Ibu. Salah satu trik menjawab soal adalah cari kata kuncinya dulu. Kata kuncinya ada di mana kira ini? Miss, suara Missnya putus-putus ditambah berisik pula, Miss. Nggak jelas Iya. jadinya. Kata kunci di soal ini ada di mana Bapak Ibu? Kita cari dulu kata kuncinya. Nah, di sini the management of the English Corps asked her to do a test to assess her present speaking ability level ya. Nah, betul Bu. Di sini kata kuncinya adalah speaking ability level. Jadi dia melihat kemampuan awalnya ya, kemampuan speaking dasarnya gitu. Ya. To assess her Iya. present speaking ability level. Berarti kemampuan speaking sekarang itu seperti apa gitu. Jadi dilakukan tes awal nih namanya ya. Kemudian they want to make sure that Linda will get the most appropriate treatment when she is learning English in the course. Nah, artinya dari hasil tes awal tadi, mereka bisa membuat perencanaan apa yang akan diajarkan untuk berikutnya gitu. Nah gitu, jadi melihat kemampuan awalnya gitu. Nah itu ciri-ciri dari asesmen yang mana kira-kira Bapak Ibu? Apakah dia formatif, observatif, diagnosis, sumatif atau non? Diagnostik Bu. Jawaban yang tepat adalah diagnostik seperti yang saya bilang kemarin. Diagnostik itu artinya mendiagnosa kesulitan-kesulitan belajar gitu ya. Nah, kemudian untuk mengetahui kemampuan awal siswa untuk merencanakan treatment yang akan diberikan kepada siswa ini gitu. Nah, seperti itu ya Bu ya. Berarti jawaban yang tepat adalah diagnostik, bukan nom ya. Bukan nom Bu. Oke. Oke, jadi ini silakan nanti. Kalau yang nom Bu, yang nom itu menentukan level Bu, menentukan level siswa ya. Nanti kalau misalkan kita mau membuatkan level grade siswa nih di tingkat 1, tingkat 2 gitu ya. Jadi kita cari dulu rata-rata kelasnya gitu. Nah, nanti kalau misalkan siswa yang bisa mencapai di atas rata-rata itu mungkin kita jadikan levelnya di tingkat 1 gitu. Nanti setelah itu ada tingkat-tingkatannya gitu. Nah, itu gunanya kalau non reprint ini Bu, untuk menentukan level-level siswa gitu atau tingkatan kemampuannya gitu. Itu yang non. Sementara kemarin kalau ipsetif adalah ipsetif ini hampir sama dengan aptitude gitu. Jadi melihat dengan hasil tes itu kita melihat apakah dia nanti kalau kita letakkan dia di posisi ini berhasil nggak kira-kira nanti memprediksi kinerjanya gitu. Kemampuannya itu kita prediksi gitu. Itu kalau ipsetif. Soal 21 itu kan ada he present speaking ability. Kenapa bukan nom? Itu. Oh, ini Bu, kalau kita lihat ini kan her present speaking ability kan. Kemampuan sekarang ya, kemampuan speakingnya sekarang gitu. Kemampuan awal berarti ini maksudnya. Bukan Tapi ada kata levelnya, Miss. Nah, jadi kemampuan awal. Nah, kemudian ada di sini kata-kata treatment ya. Treatment when she is learning English in the course. Jadi treatment yang diberikan sesuai dengan kemampuan awal dia gitu. Nah, misalnya kemampuan siswa itu bisa di level 1 misalnya. Kemudian Ibu nanti pengajarnya harus tahu gitu. Berarti dia mampunya di sini. Berarti kemampuannya ini, inilah perencanaan pelajaran yang akan direncanakan. Nah, gitu maksudnya Bu di soal 21 ini.
untuk Ya, mengetahui kemampuan awal siswa ya untuk merencanakan pembelajaran berikutnya gitu. Gitu ya Bu ya maksud soal ini ya Bu ya. Bukan levelnya bukan untuk menentukan level maksudnya di sini Bu. Her present speaking ability level itu maksudnya kemampuan speaking dia sekarang gitu. Nah, itu ya Bu ya. Tujuan Linda itu untuk mengimprove her speaking ability-nya kan? Speaking skills-nya. Linda plan to improve her speaking. Ya gitu Bu. Untuk meningkatkan kemampuan speaking itu kemampuan kita harus lihat dulu speaking-nya. kemampuan awalnya Ya, gitu. Kalau ya, nggak tahu kemampuan benar. awal bagaimana kita tahu apa yang akan kita ajarkan untuk berikutnya Ya. gitu. Nah, gitu gunanya Bu di sini. Jauh ya kemampuan siswa. Appropriate treatment itu kan treatment yang tepat ya, yang kita gunakan untuk pembelajaran anak ini nanti ke depan gitu. Nah, seperti itu Bu. Jadi kita harus tahu dulu sebagai guru, kita harus tahu level awal siswa itu di mana. Nah, kalau misalkan dia sudah mampu, misalnya dia sudah paham penggunaan simple present misalnya, nah nggak mungkin kita mengajarkan lagi dasar-dasar, oh simple present itu kata kerja pertama, kemudian nanti dia ada rumusnya subjek, predicate, objek, nggak mungkin lagi itu kita ajarkan Bu. Itu akan menghabiskan waktu kan, membuat anak bosan gitu. Kalau misalkan kita udah tahu anak siswa kita ini kemampuannya sudah paham mengenai simple present. Nah, nanti pembelajaran berikutnya adalah kita minta anak membuat kalimat lagi gitu atau membuat karangan gitu dalam bentuk simple present gitu. Nah, itu gunanya Bu diagnosis assessment ini. Untuk mendiagnosa kelemahan-kelemahan siswa dan untuk merencanakan pembelajaran yang berikutnya gitu sesuai dengan kemampuan awalnya gitu. Gitu ya Bu ya. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu untuk soal 21? Jawabannya bukan di nom ya, jawabannya bukan di nom tetapi di C ya, diagnostic assessment. Bapak Ibu ada oret-oretnya ya? Ada nanti kita tolong share di grup, nanti kita edit ya jawaban ini ya. Jadi kita nanti punya bank soal gitu. Jadi kalau bisa Bu, kalau ada waktu nanti ada beberapa soal kita diskusikan jawabannya apakah ini betul. Nanti kalau misalkan kita sudah bahas, itu kita jadikan bank soal yang gitu. Nah, jadi soal-soal yang beredar ini tidak menyesatkan kita gitu. Mana tahu nanti soal ini muncul ketika Bapak Ibu ujian, Bapak Ibu nggak salah menjawabnya gitu. Mudah-mudahan ada waktu ya Bu ya, ada 6 hari lagi waktunya. Mudah-mudahan kita bisa menjawab soal ini, berapa soal yang sering muncul aja gitu. Tidak semuanya ya. Nanti akan saya seleksi nanti soal-soal yang beredar itu. Oke, Miss. Terima kasih sebelumnya. Ya, baik. Kita lanjut ke soal nomor 22. Nah, ini kemarin post modifier Bapak Ibu. Dan ini sudah saya kasih tahu kemarin ya. Post modifier itu adalah apa kemarin Bapak Ibu? Ayo, siapa yang masih ingat apa itu post modifier dan saya jelaskan kemarin? Menjelaskan noun. Menjelaskan noun, tapi dia muncul di belakang nounnya. Di belakangnya. Sekarang kita cari di sini mana nounnya di kalimat ini. Dewi pun ya. Dewi pun ya Bapak Ibu ya. Nah, Dewi pun ini nounnya. Nah, berarti setelah Dewi pun ini berarti post modifier. Nah, kemudian ingat jangan sekali-kali dibawa nounnya Bapak Ibu. Tidak boleh nounnya kita bawa. Yang post modifier itu setelah noun, yang di belakang noun gitu. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah betul di A ya. Itu ya Bapak Ibu, saya rasa untuk post modifier itu gampang sekali. Dan pasti Bapak Ibu sudah paham. Ada nggak yang belum paham di post modifier ini? Sudah paham semua ya? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Pasti Bapak Ibu semangat belajar ya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 23. Kita ini waktu sudah 25 mungkin sampai soal 25 ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut dulu ke 23. Nah, ini ada jigsaw teknik. Kalau ketemu nanti ini jigsaw ini paling sering keluar Bapak Ibu. Sering keluar di soal-soal ujian. Kita lihat di sini apa ciri-ciri dari di sini sudah betul itu jawabannya jigsaw.
Kenapa jawabannya jigsaw? Kita lihat Bapak Ibu. In the class, the number of the module are not sufficient for the student ya. Nah, artinya modul itu tidak cukup untuk semua siswa. Kemudian the student want to get their module individually. Nah, dia ingin mendapatkan modul itu secara istilahnya dapat satu-satu lah seperti itu ya. Then the class become noisy and unconditioned. Nah, akibatnya kelas itu menjadi ribut dan kondisinya tidak diinginkan ya. Seperti itu maknanya. Nah, berarti artinya modul tadi tidak cukup Bapak Ibu. Tidak cukup kita berikan kepada setiap siswa gitu. Nah, learning activity that can be a solution ya to this situation is applying ya. Apa kegiatan yang seperti apa yang kita aplikasikan yang cocok untuk masalah seperti ini gitu. Nah, buku kita nggak cukup nih Bapak Ibu kalau kita berikan ke siswa satu-satu gitu. Sehingga siswa itu semuanya ribut gitu ya karena buku nggak cukup. Nah, bagaimana aktivitas yang akan Ibu lakukan, Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Nah, tentunya dengan jigsaw teknik. Jigsaw teknik ini artinya apa? Pembelajaran berkelompok ya Bapak Ibu ya? Jigsaw teknik ini untuk pembelajaran berkelompok gitu. Nah, makanya jigsaw ini betul Bapak Ibu digunakan untuk untuk pembelajaran berkelompok dan ini sudah kami buktikan ya kemarin ya. Kalau Bapak Ibu kurang yakin silahkan di searching satu-satu ini dari number head teknik itu seperti apa, talking stick teknik itu seperti apa, snowball dan SP3R ya. Nah, kalau untuk permasalahan seperti ini kalau ada nanti kata-kata yang modul not sufficient for the student, kemudian ada modul individually, nah berarti jawabannya adalah pasti jigsaw ya. Nah, ini soal yang sering keluar juga ini. Miss, tanya Miss. Ya Bu. Seperti metode model pembelajaran tentunya berbeda ya Miss. Ya berbeda Bu. Kalau ini bisa ke teknik pembelajaran ya. Metode bisa juga. Teknik dengan metode hampir sama ya. Kalau metode apa yang kita gunakan untuk pembelajaran. Tekniknya seperti apa gitu ya. Hampir mirip lah Bu. Teknik ini mungkin ke prosedur pembelajarannya. Kalau metode yang kita gunakan seperti apa gitu ya. Kalau model yang tadi Bu, kalau model pembelajaran yang tadi ada inquiry, discovery model gitu. Ada cooperative learning itu kan pembelajaran berkelompok juga. Oke Miss. Baik. Kalau ini masuk ke metode pembelajaran. Kalau teknik itu lebih ke strategi ya, seperti apa tekniknya di lapangan atau di dalam kelas gitu. Kalau ini metode apa yang kita gunakan ya? Metodenya metode jigsaw. Pembelajaran berkelompok. Oke, lanjut kita ke soal 24. Nah, di sini down in dump ya. Ini idiomatic expression ya Bapak Ibu ya, idiom. Nah, kalau idiom ini biasanya makanya yang kemarin saya share ini ya, ada orek-orekan saya itu saya share di grup. Itu idiom-idiom yang sering muncul Bapak Ibu, makanya dibaca, kalau bisa kita cari satu-satu dipahami. Kalau yang sesuai di sini kira-kira apakah dia senang atau sedih Bapak Ibu? Yang sedih ya. Sedih. Hai Robert, what's up? Sudah kita cari kemarin Bapak Ibu, down ya, down itu kan down terpuruk gitu ya, sedih gitu ya. Terus sedih. Oke, sudah benar jawabannya. Kita lanjut. Apa Miss, down in the dump artinya terpuruk? Sedih Bu, sedih, ungkapan sedih. Oh sedih, oke. Ya. Kemarin itu kan ada jawabannya di disappointed ya, kecewa dengan teman gitu ya. Nah, tetapi arti dari down in dump ini kami cari kemarin Bu, ungkapan sedih, idiom yang artinya adalah ungkapan sedih ya. Nah, jadi kalau ketemu nanti dengan down in dump itu artinya sedih ya, ungkapan sedih. Oke, kita lanjut ke 25.
Nah, di sini ada kata-kata I love to ya. Ini sudah jelas ya Bapak Ibu ya, ini menerima ya. I love itu accept the invitation di sini. Would you like to come over for a meal? Kata si Emma, kemudian kata si Jan, I love to. What time should I come ya? Jam berapa? Kata si Jan datang. Berarti dia menerima ajakan ya. Sudah jelas di sini jawaban yang tepat itu yaitu B ya. Accept the invitation. Kita lanjut. Oh, ini sudah 25 ya Bapak Ibu ya. Kita Iya, Miss. lanjutkan hari Minggu kita istirahat dulu ya Bapak Ibu. Nah, Oke, berarti siap, kita Miss. hari Senin kita lanjutkan ke soal 26 ya. Nah, kemudian berarti di hari Senin kita diskusi dulu ya Bapak Ibu. Berarti hari Selasanya kita Zoom melanjutkan soal 26. Kemudian kemarin di diskusi ada beberapa soal kemarin yang saya share itu masih belum selesai. Mungkin kita lanjutkan itu dulu. Kalau yang soal ini kita lanjutkan di Zoom ya Bapak Ibu. Paham? Oke, siap, Paham ya? Miss. Paham ya? Kalau Siap, soal Miss. ini kita bahas Tapi di tolong Zoom. diinfo di WA ya, Miss. Siapa tahu Iya. lupa kami. Iya, baik Bu. Saling mengingatkan aja nanti Bu. Baik, Kalau Ibu. sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu, besok kita hari Minggu seperti jadwal yang sudah saya bilang, itu hari istirahat untuk kita ya. Karena mungkin dari Senin sampai Sabtu kita aktivitasnya sudah padat. Hari Minggu itu hari istirahat, kita mulai hari Senin. Kemudian acara kita Zoom dengan diskusi itu kita seling-selingi ya Bapak Ibu ya, agar tidak tiap hari kita Zoom. Jadi hari ini, hari Sabtu kita Zoom, berarti Minggu besok libur, hari Senin kita diskusi di grup untuk menyambung soal yang kemarin didiskusikan di grup. Hari Selasanya baru kita Zoom melanjutkan soal yang 26 ini, Itu ya Bu ya Pak ya. Kemudian mohon maaf Bapak Ibu, saya menghimbau kepada Bapak Ibu tolong grup itu disimak ya. Kemudian kalau bisa setiap hari dibaca WA-nya Bapak Ibu agar ketika informasi itu sudah saya kasih jangan ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau di dalam grup itu kita ada 80 orang, kalau semuanya Bapak Ibu nanti bertanya, saya bikin pusing saya Bapak Ibu ya. Nah, jadi mohon karena ini sering Bapak Ibu sudah saya kasih info, nanti Bapak Ibu bertanya lagi, sudah saya jawab, nanti pertanyaan itu berulang lagi. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, tolong kalau bisa, karena di grup itu termasuk info yang sangat penting Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu saat ini ya. Jadi tolong disimak grupnya setiap hari, agar tidak terjadi pertanyaan berulang. Ya mohon maaf Bapak Ibu karena kita banyak di grup, nggak mungkin saya jawab pertanyaan yang sama untuk kesekian kalinya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Miss mau nanya, Ya Bu. untuk metode itu biasanya berapa nomor ya Miss yang keluar? Enggak banyak Bu, metode Bu. Kalau metode ya jigsaw ini yang sering keluar Bapak Ibu. Kalau untuk metode jigsaw ya. Yang lain-lain kayaknya nggak ada Bu kalau yang metode. Paling nanti gini Bu soalnya, kalau misalnya siswa merasa bosan, tidak tertarik dan tidak terlihat pasif di dalam kelas, nah itu tujuan PTK yang bagus. Ini judul PTK ya, ke PTK Bu atau ke best practice gitu perginya. Seperti itu biasanya kalau untuk metode. Apa yang salah dengan gitu. Untuk aktifasi kejadian ini, best practice yang bagus itu adalah jadi berhubungan dengan metode ya Pak ya, metode yang akan dulu sudah tepat. Jadi nanti improving the teacher katakan metode yang akan dulu itu nanti akan jawabannya gitu. Tapi kalau untuk metode apa yang digunakan, tadi hanya jigsaw. Apa ya kalau kalian saya lihat kalau untuk yang metode. Oke, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu?
Baik, Miss, kita sebaiknya istirahat dulu aja. Ya, Bu. Oh, baik, Bapak Ibu, kita tutup Zoom kita malam ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, Miss. Terima kasih Terima kasih, banyak. Miss. Tetap sehat, tetap semangat untuk membimbing kita, Miss. Amin. Terima Doanya kasih, sama buat Miss. Bapak Ibu semua ya. Nggak bisa. Ya, terima kasih, Bu. Amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah,